Hai, kenalin, aku Sandy. Aku mau menceritakan sebuah cerita yang insya Allah asik, bermoral, dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita simak yuk videonya, keep on watching. Cerita yang akan aku bawakan kali ini berjudul Si Kikir. Diceritakan, pada suatu hari, ada seseorang yang sangat kikir dan kaya. Dia bekerja sebagai pegawai pemerintahan di daerahnya. Sebagai pegawai pemerintah, tentulah ia memiliki uang yang banyak dan gaji yang tinggi, dan juga sebagai seorang yang terpandang. Selain sebagai pegawai pemerintah, ia juga mempunyai pekerjaan sampingan yang membuatnya semakin kaya. Bisa dibayangin kan, udah menjadi pegawai pemerintah, punya kerja sampingan, gimana kayanya orang ini. Tetapi meskipun ia kaya, bergelimang harta, terpandang, ia sangat terkenal sebagai orang yang kikir, pelit, dan tidak mau membantu tetangganya yang kesusahan. Dia memiliki hobi yaitu memperbanyak kekayaannya. Caranya, dia menyimpan emas sebanyak mungkin untuk memperbanyak kekayaannya, karena orang zaman dahulu menyimpan emas sebagai cara untuk memperbanyak kekayaan, karena harga emas semakin lama akan semakin melambung. Itulah mengapa si kikir mengumpulkan emas sebanyak mungkin. Dia menyimpan emas di lubang belakang rumahnya karena menurutnya itu adalah tempat paling aman untuk dia menyimpan emas. Setiap hari, si kikir selalu memastikan keadaan emasnya terjaga dengan baik. Mau itu pagi, siang, malam, ia selalu rutin memastikan bahwa emasnya tetap berada di tempatnya. Dia selalu membersihkan tempat penyimpanan emasnya. Jika kita ini sedang bosan atau istilah kerennya gabut, itu melakukan aktivitas lain seperti bermain sosial media atau bermain dengan teman, beda dengan si kikir. Aktivitasnya ketika bosan ialah memandangi emas-emasnya itu. Menurutnya, memandangi emas-emasnya itu adalah suatu hal yang sangat menyenangkan. Mengapa dia merasa sangat senang ketika memandangi emas-emasnya? Itu semua dikarenakan dia memiliki banyak simpanan untuk masa depannya nanti, untuk kehidupannya yang akan datang. Dia merasa senang karena hidupnya memiliki banyak harta yang berlimpah, bergelimang, emas yang begitu banyak. Itulah mengapa ia sangat senang bila memandangi emas-emas yang dia miliki. Akan tetapi, si kikir ini tetap serakah. Di samping dia sangat senang ketika memandangi emas-emasnya karena dia merasa bahwa masa depannya sudah terjamin karena ia memiliki emas yang banyak. Dia juga merasa sedih karena dia merasa emas-emasnya ini kurang banyak. Udah punya emas bejibun, pekerjaan yang mapan, uang yang bergelimang, tapi masih merasa sedih karena menurutnya emasnya itu masih sedikit. Padahal emasnya itu sangat amat banyak. Nah, pada suatu siang, ada seorang tetangga si kikir ini menghampiri rumah si kikir. Si tetangga ini berniat untuk meminjam uang kepada si kikir untuk membantunya membiayai pengobatan anaknya yang sedang sakit keras. Begitu si tetangganya ini sampai ke rumah si kikir untuk meminjam uang, si kikir tidak memberikan dia pinjaman uang. Si tetangganya ini berkata, "Pak, saya sangat membutuhkan uang ini untuk pengobatan anak saya. Saya mohon teramat sangat kepada Bapak untuk meminjamkan saya uang." Si tetangganya ini sudah memohon teramat sangat kepada si kikir, tapi emang pada dasarnya si kikir ini pelit. Dia tidak mau meminjamkan tetangganya ini uang. Dengan sadisnya si kikir berkata, "Zaman gini kamu mau minta-minta nggak bisa, kata si kikir seperti itu. "Minta saja pinjaman kepada orang lain atau minta kepada pemerintah. Saya ini bukan orang tua kamu yang bisa kamu pinta seenaknya." Jahat
si Kikir memang jahat. Karena diperlakukan seperti itu, si tetangganya ini menyumpahi si Kikir, harta kekayaanmu akan hilang. Dan si Kikir dengan masa bodohnya malah tertawa, tidak akan, harta kekayaanku akan makin bertambah, Bu. Karena si Kikir berpikir dia akan hidup selalu senang tanpa memikirkan karma dari perbuatannya ini kepada tetangganya. Nah, diceritakan pada suatu hari ketika si Kikir sudah mengecek semua emasnya, ada seseorang yang melihat aktivitas yang dia lakukan. Seseorang ini begitu kaget ketika melihat banyaknya emas yang si Kikir miliki. Ia lalu pulang ke rumah setelah menyaksikan apa yang si Kikir miliki. Dia berkata kepada teman-temannya bahwa si Kikir memiliki emas yang sangat banyak, dan mereka merencanakan untuk mengadakan perampokan untuk mengambil semua emas si Kikir itu. Singkat cerita, pada suatu sore, si Kikir hendak pergi ke kota untuk membeli emas agar menambah koleksi emasnya. Nah, ketika si Kikir di perjalanan, orang-orang ini yang tadi melihat si Kikir memiliki banyak emas, mereka melakukan aksinya. Setelah mengetahui si Kikir pergi, mereka mendatangi rumah si Kikir dan membobol rumahnya, lalu pergi ke halaman belakang rumahnya, dan mereka menggali lubang tempat emas si Kikir disimpan. Sekuat tenaga mereka mencoba mengambil emas-emas si Kikir, dan mereka berhasil. Semua emas si Kikir ludes, tidak bersisa satupun. Semua emasnya mereka ambil dan mereka bawa pergi dengan segera. Pada malam harinya, ketika si Kikir datang dari kota untuk menaruh emas yang sudah ia beli ke dalam lubang, betapa kagetnya si Kikir ketika melihat emasnya telah musnah. Raib dibawa oleh kelompokan perampok tersebut. Dengan menyedihkannya si Kikir menangis meratapi semua emas yang telah ia kumpulkan hilang. Dan tetangganya yang mengetahui bahwa emas si Kikir ini telah dicuri, bukannya malah menolong atau menenangkan, malah menertawakan. Karena mereka berperilaku seperti itu juga sebab si Kikir memiliki sifat yang sangat buruk. Ketika ada tetangganya yang meminta pertolongan, si Kikir tidak mau menolong. Lalu inilah karma si Kikir. Inilah hal yang harus si Kikir terima, konsekuensi dari hal yang dia perbuat. Pesan moral dari cerita ini adalah kita harus mau saling tolong-menolong meskipun kita tidak kenal dengan orang itu. Jangan pelit, jangan kikir. Itulah pesan moral dari cerita yang saya sampaikan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.